Puji Tuhan, di sesi kedua ini kita belajar tentang bagaimana hidup bersama anak-anak remaja, teenagers. Saudara, percayalah bahwa dalam hidup ini apa saja yang kita temukan, itu jawabannya ada di Alkitab. Amin. Nah, remaja, satu-satunya tulisan di Alkitab yang terjadi dengan hidup Tuhan Yesus sejak dia lahir sampai dia pelayanan umur 30 tahun, itu justru saat Tuhan Yesus umur 12 tahun. Jadi teenagers. Dan Alkitab ini sungguh luar biasa. Ada berapa orang ngarang? Yesus pernah ke India, Yesus pernah ke Tiongkok, belajar Buddha, belajar ini, ya silakanlah. Orang nulis siapa aja bisa nulis, kita juga mau nulis apa saja boleh. Tapi yang kita percayai hanya apa yang tertulis di Alkitab. Amin. Memang banyak spekulasi. Orang tanya, lah terus ngapain lo 30 tahun kok dibiarkan nganggur? Ya saya jawab, ya mau-maunya Tuhan dong. Mau nganggur atau tidak, urusan apa dengan kita. Tapi yang unik dan luar biasa, mengapa satu-satunya peristiwa dari umur 0 dia lahir sampai umur 30 dia melayani, mengapa kok bisa pas di angka umur 12 tahun? Saudara, angka itu sampai hari ini masih berlaku. Bagi anak gadis umur 12 tahun itu, dia menstruasi pertama kali. Bagi anak laki, dia mengalami maturity, suaranya berubah, dan banyak lagi perubahan-perubahan dalam hidup. Itu angka 12. Nah, kalau saudara, ini sekedar pengetahuan. Lukas itu satu-satunya dokter dari 4 penulis Injil. Karena Lukas itu dokter, kenapa Lukas bisa teliti nulis angka-angka umur? Karena dia dokter. Maka itu satu-satunya penulis Injil yang mencatat waktu Tuhan Yesus berdoa di Getsemani sampai keringatnya campur darah, itu cuma Lukas. Karena dia dokter. Itu bisa dibuktikan secara medis. Karena Yesus itu Tuhan, bedanya apa dengan kita manusia kalau mengalami tekanan batin begitu berat, kalau manusia stroke. Tapi Yesus nggak mungkin stroke, tapi darahnya keluar. Coba saudara lihat ya, ada nggak warna biru-biru di kulit bawah kulit kita, ada atau di bagian itu? Nah, itu pembuluh darah. Orang yang punya tekanan batin, punya masalah yang begitu berat, saudara, maka tekanan darah itu akan naik. Nah, kalau orang itu gak kuat, maka pembuluh darah itu pecah. Tapi Tuhan Yesus gak sampai pembuluh darah pecah, tapi merembes. Bayangkan ya, di biru-biru ini kan darah, dan itu karena tekanan yang berat, dia merembes. Maka itu sampai ke pori-pori dan keluar bercampur keringat. Itu hanya Lukas yang bisa nulis karena dia dokter. Nah, termasuk umur 12 tahun. Termasuk juga Lukas 3:24 mencatat Yesus umur 30 tahun waktu dia mulai pelayanan. Jadi Lukas itu paling hebat. Waktu Elizabeth mengandung usia 6 bulan, ditulis 6 bulan. Lukas menulis Maria mengunjungi Elizabeth. Itu angka-angka itu ada semua karena dia dokter. Maka itu sampai hari ini dokter tidak boleh mendiagnosa dan memberi obat pasien sebelum tahu usianya berapa. Betul, dokter Cia? Nah, itu ada dokter di sini masalahnya. Oke. Nah, hebatnya, ini sekedar pengetahuan. Ayo Iwan duduk. Ya, Lukas. Teenager. Mari kita buka Lukas 2, mulai ayat 40 berapa ya? Perikopnya itu, tolong bantu saya. Lukas 2, mulai perikop ayat berapa itu? Yesus berumur 12 tahun di bait suci. Ya, ayat berapa? Yesus di bait suci? 21. Berapa? 21. 21, 41. 41. Ya, 41. Oke.
Kita lihat, ada kita udah kita baca sama-sama. Ini mulai ada masalah dalam hidup Maria Yusuf dengan Tuhan Yesus. Nah, Papa Mama perhatikan. Kalau Yesus saja yang adalah Tuhan bisa bermasalah ketika umur remaja, teenager, apalagi kita manusia ini. Betul nggak? Itu konsepnya. Bermasalah. Apa masalahnya? Masih ingat nggak? Ayo, apa masalahnya? Tuhan Yesus ketinggalan ya. Iya, sengaja, bukan ketinggalan, sengaja ngilang. Iya, sengaja menghilang, sengaja. Ini loh, kok bisa sengaja? Kita akan lihat nanti itu. Ya, maka itu Papa Mama, kita akan kehilangan anak kita yang remaja kalau kita tidak mempelajari kisah yang luar biasa. Ayat 41, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayo ulang-ulang serentak. 1, 2, 3. Ya, stop. Tiap tahun. Nah, ini masalah yang pertama timbul. Apa arti kata? Kenapa Erik Iwan? Nggak apa-apa, kenapa? Aduh, kalau kasih makan dulu bubar, kenapa nggak dari tadi? Iya, bentar aja, jangan ganggu. Karena kalau anak-anak makan, orang tua harus sibuk-sibuk dong. Sabar dulu ya. Tenang dulu, sebentar aja. Saya nggak mau terganggu. Ayo, Joshua, ikut duduk aja. Belajar kenapa? Mau nambahin apa? Oh, enggak, ini nanti aja ya, duduk aja dulu. Semuanya duduk belajar. Yang di rumah juga serius, maaf. Ini penting buat kita. Apalagi Erik, anakmu sebentar lagi remaja harus tahu belajar firman ini. Tiap tahun. Ayo kita bongkar kalimat waktu ini. Tiap tahun. Itu artinya apa? Kebiasaan rutin. Berulang-ulang. Papa Mama catat. Anak-anak itu adalah manusia yang cepat bosan. Betul? Maka itu anak-anak kalau punya mainan semahal apapun 2 jam langsung rusak. Itu namanya anak-anak. Jangan dimarahi supaya pabriknya nggak bangkrut. Betul tidak? Kita yang bangkrut. Enggak lah. Oh, ini orang tua pelit nih, bukan kita yang bangkrut. Nah, gawat ini. Ini gak usah punya anak aja kalau takut bangkrut punya anak. Saudara serius. Nah, supaya nggak bangkrut berikan Lego. Pasti nggak akan rusak. Oh, serius. Waduh, saya ini langganan Lego, saudara. Karena cucu saya itu banyak sekali. Belum lama di Central Park Jakarta ada pameran Lego memperingati 90 tahun usia Lego itu. Waduh, itu ada sale banyak, saya beli banyak-banyak untuk anak-anak. Itu kebiasaan saya. Apalagi Lego itu mendidik, ya. Jangan dianggap saya dapat komisi ngomongin saya juga kenapa beli di mana. Oke? Anak-anak itu adalah manusia yang cepat bosan. Kadang-kadang kita juga begitu, ayo, jangan pura-pura. Betul? Nah, kata rutinitas itu nggak suka buat anak-anak. Saya mau tunjukkan fakta ini. Satu-satunya yang rutin di dunia ini cuma agama. Kok nggak ada yang ngamen? Tidak ada yang rutin kecuali agama. Agama itu dari dulu nggak bisa berubah. Yaitu cara sembahyang begitu, cara ngomong semuanya. Nah, anak-anak nggak suka dengan agama. Maka itu saya bersyukur ada COVID-19. Walaupun bukan Tuhan yang menciptakan. Kenapa? 2 tahun penuh. Semua agama gak bisa bebas beribadah. Bahkan semua tempat suci agama apa saja tertutup. Nah, saya kenal banyak generasi Z, generasi milenial. Mereka timbul pemikiran, lah kok Tuhan gak marah kita gak beribadah? Wah, itu kesempatan saya cerita banyak tentang kehidupan. Tolong ya, tolong catat. Jangan membawa orang mencari Tuhan dalam sebuah agama makin gak ketemu. Tuhan hanya bisa ditemui di rumah. Catat itu baik-baik.
Tuhan hanya bisa dikenal lewat papa mama. Nggak ada dalam agama. Maka itu orang yang belajar agama makin pinter, makin aneh hidupnya, maaf. Dan otomatis mereka bisa nggak suka orang beragama lain. Jujur jawab, ya atau tidak? Itu jahatnya agama. Tapi belajar kenal Tuhan itu di rumah, lewat papa mama. Yang tadi nggak hadir sesi pertama, bisa lihat di rekamannya di Facebook, Instagram saya itu ada. Nah, rutinitas itu yang nggak disukai oleh anak-anak. Maka itu papa mama terus minta wisdom, minta hikmat dari surga supaya anak-anak kita nggak bosan. Nah, selama pandemik saya ngajar banyak orang tua ketika anak-anak nggak bisa kemana-mana toh. Nah, silakan. Ayo papa mama, ini masih kecil-kecil ya, bukannya sudah gede. Jadi kuda-kudaan untuk anak-anak itu. Papanya berangkang, anaknya naik. Itu senang sekali. Ada cucu saya, ya perempuan ini, karena mamanya suka makeup, papanya dicoret-coret wajahnya itu oleh anaknya. Lipstick mamanya kemana-mana di wajah papanya. Itu lucu-lucu waktu pandemik itu, kan nggak bisa kemana-mana. Saya ajari papa mama, adakan perlombaan, ya, cucian baju sudah kering, anak-anak ngajari lipat, kasih hadiah kalau lipatannya bagus, kok bisa banyak, bersihkan rumah, ya pokoknya ada aktivitas. Bayangkan, hampir 2 tahun loh saudara, betul nggak? Apalagi Australia lebih lama lockdownnya daripada Indonesia. Nah, di situ ternyata anak-anak makin kenal siapa papa mamanya. Begitu pula semua kita suami istri, saya aja ngalami. Selama 30 tahun lebih kami menikah, baru kali itu 7 bulan pun nggak kemana-mana, suruh rumah terus. Nah, saya nggak tahu saudara bagaimana. Nah, tapi ada kurang ajar setan, ada banyak yang cerai juga malah karena tahu aslinya. Selama sekian bulan itu kumpul. Nah, pokoknya ada yang bagus ya, kita lihat itu. Nah, jadi ini kesalahan pertama. Si volumenya di bagian bawah kebalik itu. Ya. Ini hal pertama, jangan rutinitas anak-anak nggak suka. Ayat 42. Ayo baca. Ayat 42. 1, 2, 3. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Nah, mati dulu ya, sebentar ya. Pak, teknisi kita sedang bekerja. Kata apa yang salah kita temukan di ayat 42? Kaget Jos. Udah tes 1, 2. Oke, lebih bagus suaranya. Kata apa yang kita temukan salah di ayat 42? Lazim. Itu bahasa Arab ya, lazim. Bahasa Inggrisnya apa? Taruh kenceng, taruh tajam itu apa? Apa bahasa Inggrisnya? Coba lihat. Custom. Oke, sama semua terjemahnya? Sama? Amplified-nya very? Custom juga ya. Nah, anak-anak nggak suka. Apa kata lain custom? Ya dari dulu ya itu terus. Nggak ada perubahan apa-apa. Setelah Yesus berumur 12 tahun. Saudara, kalimat itu penting. Berarti kalau saya pakai istilah ini, 11 tahun itu Yesus nunggu. Apa-apaan ini rutin tiap tahun begini? Ya sembahyangnya begitu, caranya begitu, bawa korbannya begitu, apa-apaan. Nah, rupanya Tuhan Yesus sudah punya planning yang orang tuanya nggak tahu. Tunggu aja nanti aku umur 12, istilahnya ini. Tunggu saja. Oke, ayat 43. 1, 2, 3. Ya, sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka bagaimana? Berjalan pulang terus. Nah, kata yang betul, tertinggallah Yesus di Yerusalem. Atau saya pakai istilah sengaja meninggalkan orang tuanya. Nah, ini yang luar biasa. Terus ada kalimat apa? Dan tanpa diketahui orang tuanya. Ayo kita bongkar hal ini. Sesalah-salahnya anak, dengar ya, sesalah-salahnya anak kalau sampai bisa hilang,
Setuju nggak saya berkata yang patut disalahkan pasti orang tuanya? Lu jawab ya atau tidak? Ya orang tuanya dong. Lah ngapain kamu? Orang Surabaya bilang teledor kamu, tahu ya? Nggak memperhatikan dengan baik. Nah ini yang salah jelas orang tuanya. Nah kira-kira ada kalimat dalam perjalanan pulang. Kalau sampai anaknya hilang, berarti papa mama itu ngapain? Kan rame loh, jalannya kan bareng-bareng, bukan cuma satu keluarga ini. Ayo, jadi kira-kira papa mamanya ngapain? Shopping, apa lagi? Boleh, nggak apa-apa. Ayo, apa lagi? Yang di rumah jawab. Ferry operator saya akan membacakan itu. Shopping, betul. Apa lagi? Apa? Main HP. Jam itu belum ada HP ah. Jangan dulu lah. Oke. Ya oke, nggak apa-apa kalau ada HP ya, yang lain. Yang common. Ngobrol, gosip, saling cerita mode makanan, model sepatu, kamu gaya rambutmu kok berubah. Loh, pacar nggak? Orang tua jalan itu ngomong begitu. Nah, karena keasikan sendiri, anaknya hilang. Saudara, boleh nggak saya katakan kalimat ini? Anak kita hilang, itu nggak harus di mall, nggak harus di airport, di pasar. Tidak sedikit anak-anak kita hilang di dalam rumah kita. Ngerti? Kok bisa? Terus anak hilang dalam rumah, rumahnya segede apa? Bukan soal rumah segede apa. Ngerti maksud ini? Kenapa anak kita bisa hilang di rumah kita sendiri? Ayo, kurang perhatian. Betul. Satu kali ada ilustrasi bagus, saya nggak tahu yang buat siapa. Ada anak kecil ngomong gini pada mama papanya. Mah, pak, berani nggak nitipkan uang papa, perhiasan, gelang, semua kalau ke pembantu? Ya nggak bisa tuh. Tapi kenapa papa nitipkan saya ke pembantu? Itu artinya tajam sekali, betul nggak? Berarti buat mama papa siapa lebih berharga? Nah ini dia. Saudara, ilustrasi bagus sekali loh, betul tidak? Saya selalu berkata kepada orang tua yang kaya, silakan kamu punya babysitter, silakan. Tapi jangan urusan-urusan vital itu ke mereka. Buktinya di Indonesia, di Australia puji Tuhan hampir nggak ada. Saya lihat nggak ada lah. Lebih keren kalau saudara punya babysitter, bukan cuma mahal, nggak mungkin lah. Oke ya, dengerin. Maka itu lihat di Indonesia, babysitter pulang lebaran nggak balik ditangisi, mama nggak pulang nggak nangis tuh anak. Ngerti nggak ilustrasi ini? Jadi anaknya siapa ini? Jadi silakan punya babysitter nggak salah, tapi jangan yang vital. Serius, Ustaz. Maka itu tidak sedikit anak kita hilang di rumah, bukan di mall, bukan di pasar, karena kita sibuk. Nah ini contohnya. Yusuf dan Maria sibuk dengan urusannya sendiri sampai anak itu hilang. Kalimat berikut. Saya belum ayat tadi itu. Sudah, 43 sudah? 44. 1, 2, 3. Ayo ulang, serentak kalau saudara. 1, 2, 3. Karena mereka menyangka ya. Oh, ayat 4 berapa? 4. Oh, masih 4. Oke, terus nah, di ayat 44 ini ada 3 kesalahan papa mama ketika anaknya teenager. 1, kata menyangka. Apa bahasa Inggrisnya? Asumsi, assume. Ini bahaya sekali. Ayo kita jujur pada diri kita yang sudah menikah. Apa yang terjadi kalau suami berasumsi sesuatu tentang istrinya dan istri berasumsi sesuatu tentang suaminya? Jadi apa itu? Ribut.
Ayo kita jujur, asumsi itu fakta terjadinya, kecil atau besar? Jawab, kecil atau besar? Kecil. Saudara pelajari psikologi, asumsi itu kalau dihitung betul nggak sampai 2% kejadiannya. Jadi 98% lebih itu fake, itu palsu, itu cuma asumsi di otak kita saja. Tapi jahatnya setan memakai manusia, asumsi itu dibuat nyata. Akhirnya suami istri saling menuduh. Betul tidak? Nah, jahatnya orang yang punya asumsi, kalau diingatkan dia itu marah. Apalagi asumsi disambung dengan kejadian yang dulu. Betul tidak? Kalau asumsi yang dulu, wah hancur sudah. Pasti hancur. Maka itu tolong ya, dalam keluarga jangan percaya asumsi. Mungkin, jangan-jangan, kira-kira, itu jahat sekali. Nah, ini kesalahan papa mama. Apa asumsi papa mama? Baca kembali kalimat pertama. Mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara. Nah, asumsinya kok ngawur. Maaf, apa ngawurnya? Mereka berasumsi Yesus pasti ada di antara teman-teman seperjalanan. Saudara tahu nggak salahnya di mana sebagai orang tua? Ayo mikir, salahnya di mana? Melepaskan tanggung jawab. Loh, kok teman-teman yang diserahi? Lo ngerti nggak? Hati-hati dengan itu. Harusnya papa mama yang bertanggung jawab untuk anaknya. Jangan nyerahkan ke orang lain. Nah, ini bahaya sekali dalam hidup. Lanjut, masih ayat 44. Ada apa lagi? Terus mereka mencari di antara. Nah, itu salah lagi. Loh, kok sekarang kamu nyalain keluargamu? Jangan-jangan di rumah omnya ini, di rumah tantenya itu, di rumah siapa? Ini sudah jelas salah. Mengerti ya? Hati-hati dengan itu. Maka itu kalau kita punya anak-anak remaja, ingat. Ayat 45, cepat. Ya, karena mereka tidak menemukannya. Nah, kembali lagi ke Yerusalem. Ya sudah. Ujungnya, berarti ketinggalan di Yerusalem. Karena di antara teman-teman seperjalanan nggak ada, di rumah famili, rumah saudara nggak ada juga. Ya udah pasti ke Yerusalem. Baliklah mereka ke sana. Berapa hari? Baca berapa hari? 3 hari. Keterlaluan gini anak yang 3 hari. Saudara jangan main-main. Nah, sebelum kita baca ayat 46, saya memberi ilustrasi begini. Ya. Kenapa? Mau perlu apa, Rik? Ya, anginnya. Duduk aja di dalam. Ini di depan sini ada kursi lagi. Fika maju sini. Ya, ayo Rik, kamu sini, Rik. Depan kokomu itu, ayo. Coba. Saudara, jangan anggap enteng anak remaja itu ya, kita harus ubah. Sebelum saya lupa. Begitu anak kita mencapai usia kepala 1, atau kepala 1, 10, 11, 12, maka kita tidak boleh jadi orang tua untuk mereka, tapi jadi sahabat, friend. Kita harus menurunkan derajat kita menjadi setara, sepadan dengan dia. Salah satu hilangnya anak dari orang tuanya yang paling berbahaya adalah ketika anak-anak tidak berani jujur kepada orang tuanya. Saudara catat, ini bahaya. Kalau anak-anak kita nggak berani jujur kepada kita, padahal mereka punya problem yang berat, maka cerita mereka ke orang lain. Betul? Mengapa ada anak-anak nggak bisa jujur pada orang tuanya, khususnya orang timur ya?
Karena selalu dijaga-jaga, awas ya, kamu nggak boleh salah ya, awas. Karena kamu bikin malu papa mama, awas. Wih, itu kata-kata beracun. Akhirnya anak-anak selalu ketakutan. Nah, maka itu saya punya pengertian dari Alkitab. Papa mama yang benar selalu menyediakan suatu space, suatu ruangan di hidup mereka. Ya, ruangan anak-anak bisa berbuat salah, bukan boleh loh. Bedakan, kita nggak setuju anak-anak kita buat salah, tapi bisa bersalah, karena nggak ada manusia benar terus. Nah, kalau anak-anak tahu bahwa papa mama menyediakan ruangan di hati mereka, kamu boleh salah, kamu bisa salah tanpa takut, maka anak-anak kita nggak akan hilang dari keluarga kita. Ada apa-apa cerita. Banyak kali, ya ini yang di timur ya, orang tua teman-teman kita terlambat tahu misalnya, aduh, anak sudah hamil sekarang baru tahu. Terlambat. Nah, itu anak hilang dari rumah kita. Maaf, saya beri contoh ekstrim ini tadi. Nah, untuk itu penting kalau anak kita masih remaja, ya, supaya hidup mereka tidak lari keluar. Bahkan berbahagialah orang tua, ya, angin loh di situ, silakan masuk, kasihan, ya, ajak masuk, so, ajak masuk sini, dingin, jangan, masuk kok, ayo ya ke dalam situ, ayo, ya, Liana, permisi dulu, ada yang ada, ke situ aja, oh situ, ya wes, dengar ya, saya lanjutkan ini. Supaya jangan sampai anak kita hilang. Papa mama siapkan diri, anak-anak kita berani cerita apa saja. Dan kita harus selalu mengarahkan, mendidik mereka. Setuju ya untuk ini? Nah, saya akan berikan ilustrasi ini. Walaupun tidak semua kita bisa main pingpong ya, tenis meja. Apa yang terjadi pada seorang kalau dia main pingpong dengan tembok sendirian, nggak ada partnernya, orang itu ngalami apa? Bosan, apalagi nggak bertumbuh, putus asa. Nah, rupanya Tuhan Yesus usia remaja itu, papa mama di rumah nggak pernah ngimbangi. Tahu ya, bahasa Inggrisnya apa ngimbangi ini ya? Bukan balance. Counter, iya. Counternya apa tadi? Ngimbangi. Catch up, bukan? Ya, counter ya, ngerti. Nah, depan sini yuk. Ya, Maria ajak mama ke depan sini. Jadi ketika anak-anak remaja kita di rumah cari partner untuk saling ngimbangi, papa mama sibuk sendiri. Nah, dari mana saya bisa tahu Tuhan Yesus nggak punya partner di rumah seusia itu? Coba lihat ayat 40 berapa? 6. Tadi 45 ya. Setelah mereka sampai Yerusalem menemukan Yesus bagaimana? Ayo cepat. Ayat berapa? Tolong saya. Ayat berapa aja? Lihat. 46. Ya, silakan baca. Sesudah hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah ahli ulama, Ya. sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Nah, saudara perhatikan. Kaget orang tua ini, ternyata anak ini bisa diskusi dengan imam-imam, dengan tokoh-tokoh agama. Saya tanya, kira-kira yang paling muda orang-orang itu di bait suci ini, imam-imam, ahli Taurat. Kira-kira aja paling muda, kalau menurut saya antara 50-60 tahun. Betul enggak? Yang ini anak kecil umur 12 tahun. Coba bacakan bahasa Inggrisnya, Amplified. 3 days later, they found him in the court of the temple, sitting among the teachers, both listening to them and asking them questions. Nah, bisa diajak diskusi, tanya jawab, mungkin debat juga.
Nah, ayat ini yang memberitahu saya, Tuhan Yesus itu sudah kenal firman Tuhan. Cuma papa mamanya nggak pernah punya waktu untuk ngajak diskus. Maka itu setelah 11 kali bolak-balik ke Yerusalem selama 11 tahun itu, baru dia tahu, oh, sparring partnerku ini ada di tempat itu. Ngerti nggak? Maka itu tahun depan aku akan gunakan kesempatan. Nangkep nggak kisah ini sekarang? Nah, maka itu papa mama temukan apa kelebihan anak kita yang kita nggak pernah tahu. Ngerti kalimat ini? Temukan. Karena kalau papa mama tidak menemukan apa kelebihan anak ini, mereka stres, kita stres. Karena mereka mau ke arah sini, kita mau ke arah sini. Nggak akan ketemu. Saya punya kenal, ya bukan teman baik, bukan. Ada di Surabaya, daerah Pasar Kapas Kerampung kalau orang Surabaya tahu. Ada penjual toko bahan bangunan, bisa toko besi. Saya dengar baik-baik. Dia ini dokter spesialis mata lulusan Jerman. Saya kaget. Lah kok kamu buka jualan toko bahan bangunan begini, dokter mata? Nah, terus dia bilang, ya yang pingin sekolah dokter mata papaku kok. Nah kebetulan anak ini smart, jadi lulus benar dari Jerman. Nah begitu pulang dapat ijazah, apalagi memang Indonesia nggak segampang itu, dokter luar negeri bisa praktek. Jadi anak ini punya alasan pada papanya, aku nggak bisa jadi dokter mata karena izin apa susah semuanya. Saudara, begitu sampai Indonesia dapat ijazah, bilang, Pak ini ijazahnya. Ini ijazahnya. Nah saudara, dari sini kita melihat, kalau orang tua tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup anak-anaknya. Ingat kalimat ini, anak itu stres, kita juga stres. Karena arahnya beda. Nah seperti ini hidup Tuhan Yesus dengan kedua orang tua. Nah, ini saya ngomong tentang film. Tapi ini kisah nyata di India. Ada film India cukup kocak, tapi menyedihkan. Judulnya Three Idiots. Pernah dengar? Coba nonton film itu. Kocak, tapi endingnya susah sekali. Jadi ada seorang rektor, ya, dia orang hebat, punya university di India. Nah, dia maksa anaknya untuk jadi orang hebat, bisa nerusin keinginan bapaknya untuk gantikan jadi rektor. Nah, dia ini punya dua teman, makanya itu Three Idiots itu. Ya, dia memang nggak hatinya di situ, dipaksa. Ya berhasil secara akademik, tapi jiwanya memberontak. Akhirnya dia bunuh diri karena dia capek. Maka itu papa mama, kita harus tahu apa yang Tuhan tetapkan untuk anak-anak kita. Roh Kudus pasti memberitahu kita sebagai papa mama, supaya kita tahu anak-anak itu harus jadi apa dan dibawa kemana. Jadi kita harus tahu itulah kedahsyatan Tuhan, itulah kehebatan Tuhan, memberikan kepada anak-anak kita ketetapan atau destiny. Mari kita baca ayat itu sebelum kita selesai di Lukas 2. Yeremia 1 ayat yang kelima. Yeremia 1 ayat yang kelima. Ada 3 fase kehidupan manusia di ayat ini. Nah, Yeremia 1 ayat yang kelima. Kita baca kalimat pertama. 1, 2, 3. Ayo. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Stop. Ini fase pertama. Sebelum Tuhan membentuk kita jadi embrio, jadi janin dalam rahim mama kita,
Tuhan sudah kenal kita. Nah pertanyaannya, kalau kita belum ada di kandungan mama, itu artinya papa mama kita belum menikah. Wah, ini buat saya kaget. Bagaimana papa mamanya belum kawin kok anaknya sudah dikenal dulu? Ini dahsyatnya Tuhan. Percaya nggak ini bisa sudah terjadi di hidup kita? Walaupun akal kita nggak mungkin, tapi saya punya ilustrasi untuk menolong. Nah kebetulan kalau dia ini pintar buat cake, banyak macam-macam, saya lihat di kafenya. Nah saya ambil contoh. Di antara kita ada orang yang pintar buat donat, misalnya gitu. Ada. Nah pagi-pagi begitu bangun, tapi masih di tempat tidur, baru melek saja. Karena saudara bisa membuat donat. Bisa nggak hari itu saudara berpikir, aku mau membuat sejuta donat? Lo bisa nggak? Bahannya sudah ada belum? Belum. Kenapa belum? Masih di tempat tidur kok. Bahannya belum ada. Betul? Tapi donatnya sudah ada belum? Sudah, di benakmu toh, kok belum gimana? 1 juta tadi kan sudah. Wah. Betul? Nah, donat 1 juta, saudara bisa buat ada model bunter, model segitiga, segi 4. Bisa nggak? Kalau ada yang protes, jawab, itu hakku sendiri, mau buat apa juga. Ngerti ilustrasi ini? Nah, 1 juta donat saudara buat hari itu, pada belum beli bahan belum mau. Bisa nggak saudara bilang, aku mau kasih keluarga A 10, keluarga B 200, aku mau lempar-lempar ke lapangan sana 2000, aku mau kasih siapa aja. Bisa nggak ngatur begitu? Bisa. Ada yang larang? Bisa. Nah, bukan duitmu kok ngelarang, itu duitku sendiri. Ngerti nggak ilustrasi? Jadi kita sudah ada di pikiran Tuhan sebelum papa mama kita menikah. Dan akhirnya dia menetapkan kita nanti. Dan semua 3 fase ini past perfect tense. Aku telah. Fase kedua, baca. Ya, fase kedua. Sebelum, ayo baca. Nah, sebelum kau keluar dari kandungan, jadi papa mama sudah menikah, mama sudah hamil kita. Tuhan telah, jangan lupa kata telahnya, menguduskan, sanctify, separate, itu kata menguduskan. Jadi ketika kita sudah di dalam kandungan, ternyata papa punya urusan yang luar biasa untuk kita. Oke? Fase ketiga. Nah, aku telah menetapkan kau. Itu setelah kita lahir. Nah, kata menetapkan di ayat ini artinya destiny. Wah, ini luar biasa. Saudara, tolong bagi yang masih fanatik dengan cara yang salah. Firman Tuhan tidak hanya untuk orang Yahudi dan orang Kristen saja, tapi firman berlaku untuk semua manusia di dunia. Amin. Maka itu setiap manusia di dunia, walaupun jahat, walaupun ateis, walaupun agnostik, dan siapa saja, pokoknya orang, setiap pribadi di dunia sudah diberi destiny. Aku telah menetapkan engkau untuk menjadi. Nah, kalau Yeremia itu nabi. Hapus kata nabi, masing-masing kita harus menemukan kita itu jadi apa. Ingat tadi doa saya ulang tahun Carlos. Semua kita waktu lahir, papa mama kita nggak tahu kita ini akan jadi apa, akan kemana, akan di mana, betul? Tapi papa sudah tahu. Inilah 3 fase yang luar biasa. Pertama, dia sudah kenal kita sebelum papa mama menikah. Kedua, dia sudah menguduskan, memisahkan kita sebelum kita lahir. Dan ketiga, dia telah memberi destiny, ketetapan yang luar biasa untuk kita jadi apa. Tapi lihat kalimat terakhir, di antara bangsa-bangsa. Jadi dari sejak kita lahir, papa sudah bilang kita go internasional. Itu istilahnya. Jadi nggak cuma untuk satu lokal saja, tidak. Hebat ya. Nah, disinilah Yusuf dan Maria yang dititipi Yesus untuk dilahirkan. Cuma mereka nggak tahu anak ini kenapa dan harus bagaimana.
Kembali ke Lukas 2. Nah, ada tulisan yang sangat tidak baik. Kalau saya berkata maaf ya Tuhan Yesus, saya cuma ngomong. Kalau saudara baca kalimat ini, Tuhan Yesus itu kurang ajar betul kepada ibunya. Coba lihat. Ayat berapa sekarang? 47. 47. Ayo baca 1, 2, 3. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya Ya, heran. Sudah selesai belum atau belum? dan segala jawab yang diberikannya. Nah, saudara, begitu luar biasanya Yesus ini. Ayo jujur. Sebagai papa mama, kalau anak kita sekecil itu bisa diskusi dengan orang tua-tua yang umurnya 4-5 kali lipat daripada dia. Ya betul nggak? 12 ke 60 aja berapa kali lipat itu? 5. Ada yang 70, 80. Lihat, coba baca lagi 47 ini, saya senang sekali. Yang kuat. 1, 2, 3. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, tolong ya, Joshua, Liana, sebagai anak muda teenager ini harus dipelajari baik-baik. Jadi Yesus itu hebat nggak kalau kita baca ayat 47? Hebat, betul. Seharusnya papa mama bangga nggak lihat anak hebat seperti ini? Enggak dengan Maria. Lihat ayat 48. Ngerti? Oke, gini. Sebelum baca 48, ini khusus mama-mama saya minta. Ayo semua mama baca Alkitab ini. Coba berikan saya intonasi. Kalau menemukan anak yang 3 hari kita cari nggak ketemu, totok ketemu di situ. Kira-kira intonasi kita suaranya bagaimana? Beda loh, suara Batak, suara Jawa kan beda, suara Ambon juga beda. Ya, ayo kira-kira baca dulu. Kenapa? Ada gangguan, Liana? Nanti dulu. Lihat dengerin dulu apa? Ini penting. Ayo baca sudah. Kita baca secara umum dulu ya. Baru saya minta nanti salah satu yang memberikan intonasi. 1, 2, 3. Ya. Ibunya apa? Nah, intonasi gimana? Yang galak-galak coba lah ngomong lah. Gak usah malu-malu, pura-pura aja. Saya tahu kok di sini banyak mama galak. Ayo, siapa? Ayo, intonasinya gimana kira-kira? Ayo, salah seorang. Monika. Ayo, gimana? Ayo, yang di rumah juga boleh jawab itu. Intonasi gimana itu? Ayo, kira-kira. Ayo, action, coba. Siapa ayo? 3 hari anak hilang loh. Baru temukan. Gimana intonasinya yuk? Loh, bagaimana lembut? Enggak, itu tuh. Nah, kalau dia. Fair, ke belakang, Fair. Ayo. Yuk. Nah, itu dia. Dia Fair. Serius? Nah, apa yang kau buat ini? Kamu nggak tahu kami cari kamu 3 hari ini kesana kemari. Emosi, saudara. Wajar nggak? Wajar. Nah, coba saya berikan contoh lain. Apa bedanya anak umur 5 tahun yang hilang dan anak umur 12 tahun yang hilang? Tahu nggak bedanya? Ya ini. Coba kalau Yesus umur 5 tahun, Maria ngomongnya begitu nggak? Enggak. Pasti nangis. Kamu kemana aja? Nah, karena dia umur 12 ya dimarahi. Lo betul nggak? Padahal yang salah siapa tadi? Nah, mama papa kalau anak kita teenager ingat. Terus ayat 49. Ini buat saya kaget. Jawaban Yesus itu. Fer, coba bacakan amplified-nya. Ya dengar dulu amplified-nya ya. Ngomong apa? Atau Indonesia dulu, Fer lagi cari. Indonesia. 1, 2, 3. Jawabnya. Ayo. Nah,
Kira-kira kalau Yusuf itu kita, masa kamu nggak tahu bahwa aku harus di rumah bapakku? Bapak yang mana lagi? Aku ini apa? Nah, betul nggak kan Yusuf bapaknya? Ini bapak yang mana lagi? Ini seru bener kalau kita lihat ayat ini. Oke, amplified-nya apa? And he answered, "Why did you have to look for me? Did Jadi you namanya anakku, why do you look for me terus? did you not know that I had to be in my father's house?" Jujur ya saudara, orang ajar nggak kalimat ini? Loh, maaf, nantang. Nah, papa mama, suatu saat anak-anak remaja kita pasti mau nantangin kita. Tolong papa mama jangan terus mau apa kamu? Waduh, ribut besar nanti itu. Kenapa? Ada apa? Minta air. Siapa minta air? Ayo masuk sini. Nah, papa mama belajar. Roh Kudus itu luar biasa untuk mengajarkan kebenaran. Nah, maaf ya, saya cuma tanya. Dari tadi Yusufnya ada reaksi nggak sih dari tadi? Loh, kok tertawa? Siapa yang ribut terus? Maaf. Maka itu kalau kita lihat Alkitab, jangan dipandang dari sudut holy book. Enggak. Alkitab itu bukan buku suci, buku buatan orang dibakar ya kebakar kok. Tapi baca Alkitab dengan konsep keluarga manusia. Jelas sekali. Ternyata Tuhan Yesus nggak kurang ajar. Maaf, mama papanya yang nggak ngerti anak ini siapa. Betul? Jadi selama 11 tahun itu Tuhan Yesus itu capek tinggal di rumah papa mamanya karena main pingpong sendirian. Ngerti istilah ini? Maka itu papa mama imbangi anak-anak dengan menemukan siapa mereka, supaya anak-anak gak rusak jiwanya. Maka itu ketika kita sebagai papa mama gak tahu anak-anak, ngeri. Saya beri contoh ya, Monica yang belum tahu itu istrinya Carlos tadi, punya sahabat baik dari Jogja. Nah, sekarang keluarga mereka ini tinggal di Nabire dengan kami. Itu jadi anak kami. Dan waktu itu mereka tinggal di Manokwari. Anaknya 2, laki perempuan. Rumah yang mereka tempati itu rumah orang tua. Saudara, gini rumahnya, sudah kecil. Begitu keluar pintu, ini Indonesia, itu jalan raya sudah. Bisa bayangkan nggak? Nggak mungkin anak-anak main di pinggir jalan, betul? Nah, saya tuh melihat mereka ini aduh nggak sehat hidup seperti ini. Saya mau ajak mereka pindah ke Nabire. Tapi masalahnya, income mereka waktu itu 2017. 1 bulan itu 1,3 miliar rupiah. Jadi 1.300.000 dolar ya. 130.000, oke. Bayangkan, income 130.000 dolar Australia. Saya ajak pindah ke Nabire, belum tahu mau kerja apa. Tapi nggak tahu Roh Kudus pokoknya gerakan. Saya tuh kasihan lihat anak-anak ini. Dan saya melihat anak ini punya potensi yang luar biasa. Tapi nggak ada tempat untuk bermain. Setelah berapa kali saya ajak pindah nggak mau, yang terakhir itu 2017 ini adalah ini liburan sekolah. Papa bayar tiket kalian berempat, ayo ke Nabire. Ya cuma berapa hari, nggak sampai seminggu. Ya udah, tinggalin kerjaan. Begitu tiba di Nabire, kami ada rumah yang kami pinjamkan, tanahnya itu 1 hektar lebih, 1 hektar lah. Ada rumah. Begitu anak ini tiba, masuk ke rumah itu, halamannya luas. Nggak sampai nunggu 10 menit. Dan di rumah itu, di kompleks itu ada banyak anak kecil juga, kayak anak-anak itu. Nggak sampai 10 menit nyampe, langsung ke taman, main sana, lari-lari sana. Nah, ini saya belajar dari temannya Monica. Tiba-tiba si bapak ini namanya Marcelino, timbul sebuah kalimat, itu yang saya pakai sampai hari ini. Kalau begitu, nah ini tolong carikan bahasa Inggrisnya.
saya harus menganak-anakkan anak-anak. Ketiga kalimat itu. Saya juga kaget waktu dia melihat itu. Begitu anak-anak ini bebas main, ini orang tua papa mama sadar. Untuk apa uang banyak kalau anak-anak nggak jadi anak-anak? Jadi kerjanya main HP terus. Apa itu bahasa Inggrisnya? Menganak-anakkan anak-anak. Coba jadinya itu kalimat yang luar biasa loh. Oke, thank you Carlos. Let kids be kids. Betul kalimat yang tepat. Saudara, sekarang anak pertama ini baru umur 17 tahun berapa bulan yang lalu. Dia sekarang sudah terima gaji US dollar sebagai animator. Bayangkan. Terus awal September kemarin ada satu perusahaan animator di Hollywood kaget lihat hasil karyanya, dan dia dapat hadiah komputer Mac yang harganya kira-kira 60 juta. Saya tuh kaget juga, dikirim dari Amerika. Wah, bakal hilang nih sampai Indonesia, maaf. Ini di Indonesia aja belum ada komputer itu. Hebat. Tanya papanya Yuyu, tahu ceritanya itu. Nah, itu Monica tahu ceritanya. Akhirnya papanya anak ini hebat, turunkan Jogja saja. Kalau langsung ngambilnya susah. Nah, begitu sampai Jogja, masalah baru timbul. Doananya nggak terima. Maaf Pak, ini belum terdaftar di Indonesia. Cuma ada satu pilihan di antara dua. Satu, kirim balik ke pengirim atau dihancurkan. Ya karena itu loannya Indonesia juga ngerti, karena ini barang elektronik. Ya, dia nggak bisa jawab juga, terserah lah. Itu nggak tahu bagaimana. Tapi bapak ini berdoa untuk anaknya. Nah, kalau itu milikmu Tuhan pasti akan tolong. Hebat, didiamkan dulu berapa saat karena masih tunggu kabar. Tahu-tahu dari Doana kirim berita, oh bisa bayar pajak. Dengan bayar pajak, berapa lagi pajaknya nanti ini? Harganya segitu. Nah itu mertuanya suruh ngurus itu yang temannya Monica. Kaget ditanya pajaknya 5.000 rupiah. Bayangkan, murah bener, langsung dibayar 5.000 rupiah. Saudara, terus anak itu sekarang kerjanya lebih hebat. Nah, maka itu hargai anak-anak lebih dari amount of money. Setuju? Jangan nilai anak-anak dengan nilai uang, jahat sekali. Bayangkan, di Nabire, waktu saya dengar itu bilang, Nabire, internet aja masih susah. Ini anak dikasih barang segitu mewahnya. Ngerti ya contoh ini? Let kids be kids. Terima kasih Carlos. Berbahagialah papa mama kalau bisa membuat itu. Nah, pernyataan Tuhan Yesus itu membuat orang tuanya sadar bahwa mereka salah. Ayat berapa tadi? 4 berapa tadi? 49. 50-nya. 1, 2, 3. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya pada mereka. Nah, ini sumber masalahnya. Papa mamanya nggak ngerti. Padahal tinggal serumah loh. Maka itu papa mama yang suka berantem dengan anaknya hari ini bertobat. Setuju saya ngomong ini? Kalau sampai ada papa mama ngajak berantem anaknya, yang goblok siapa? Maaf. Ya jelas papa mamanya nggak mau ngerti anak itu. Ingat tadi sesi pertama saya pakai istilah ini supaya sore sesi kedua belajar. Sejengkel-jengkelnya papa mama dengan anak-anak, saya ingin bertanya kalimat ini. Sebetulnya antara papa mama dengan anak-anak, siapa yang harus ngertiin siapa? Sebelum bisa menjawab ini, saya beri pertanyaan kedua. Ini jawabannya. Antara papa mama dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa duluan? Ayo jawab. Ya, jelas papa mama pernah jadi mereka belum pernah jadi kita.
Nah, siapa yang bodoh? Kalau yang pernah jadi mereka maksa yang belum pernah jadi. Ngerti nggak kalimat ini? Betul? Ya sudah, jangan suka berantem dengan anak-anak. Karena mereka belum pernah jadi kita. Kita yang pernah jadi mereka. Harusnya kita yang ngertiin mereka. Setuju? Kira-kira kalau firman ini kita pakai di rumah, nggak ada masalah. Setuju? Lakukan kebenaran ini. Nanti ada waktu tanya jawab. Ini jamnya anak-anak makan, kasihan mereka. Jelas ya?